Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Reski Wahyuni dengan NIM 105721123420 dari kelas FM 20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan dan contoh laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan pada PT Cikarang Listrindo Tbk, di mana PT Cikarang Listrindo Tbk adalah sebuah perusahaan ketenaga listrikan yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 3 unit pembangkit listrik di Bekasi, Jawa Barat. PT Cikarang Listrindo Tbk terutama bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik pemasaran, distribusi, dan agen tenaga listrik. Pembangkitannya berlokasi di Cikarang, Bekasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1933. PT Cikarang Listrindo melayani PLN dan 5 kawasan industri yang terpadu yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia. Inilah contoh neraca atau laporan keuangan pada PT Cikarang Listrindo Tbk per 31 Desember pada tahun 2018 dan 2017 dalam jutaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian rasio keuangan, di mana rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Rumus untuk mencari rasio lancar yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018. Current ratio sama dengan, di mana aktiva lancarnya itu yaitu 506.866 dibagi utang lancarnya yaitu 63.152 menghasilkan 8,02 atau bisa juga dibulatkan menjadi 8 kali. Selanjutnya pada tahun 2017, di mana current ratio sama dengan aktiva lancarnya itu 457.604 dibagi utang lancarnya yaitu 76.953 menghasilkan 5,94 atau dibulatkan menjadi 6 kali. Selanjutnya, rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio, di mana rasio ini juga disebut rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory, di mana rumus rasio sangat lancar ini yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory atau persediaan dibagi utang lancar atau current liabilities, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018. Quick ratio sama dengan current asset, di mana current asset itu 506.866 dibagi dikurang inventory atau persediaan yaitu 43.453 dibagi utang lancar yaitu
63.152 menghasilkan 463.413 dibagi 63.152 menghasilkan 7,33 kali. Selanjutnya pada tahun 2017, di mana quick ratio sama dengan 457.604 dikurang 32.133 dibagi 76.935 menghasilkan 425.471 dibagi 76.935 menghasilkan 5,53 kali. Selanjutnya rasio kas atau kas rasio, di mana rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas, seperti rekening giro atau tabungan di bank atau yang dapat ditarik setiap saat. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, di mana rumus kas ratio itu yaitu kas rasio sama dengan kas or cash equivalent dibagi utang lancar atau current liabilities, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018. Kas rasio sama dengan kas di mana kas itu 156.399 ditambah kas ekuivalen atau giro yaitu 156.399 dibagi utang lancar, di mana utang lancarnya itu 63.152 menghasilkan 312.798 dibagi 63.152 sama dengan 4,59 atau dibulatkan menjadi 495%. Selanjutnya pada tahun 2017, di mana kas rasio sama dengan 150.002 ditambah 150.002 dibagi 76.935 menghasilkan 300.004 dibagi 76.935 sama dengan 3,89 atau 389%. Selanjutnya yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover, di mana menurut James O'Gill rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan, di mana rumus rasio perputaran kas ini yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018 rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih yaitu 574.107 dibagi modal kerja bersih 506.866 dikurang 63.152 sama dengan 1,29 kali atau 1%. Selanjutnya pada tahun 2017, di mana rasio perputaran kas sama dengan 566.147 dibagi 457.604 dikurang 76.953 sama dengan 1,48 atau 1%. Sekian materi tentang rasio keuangan dan contoh laporan keuangan pada perusahaan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.